Hai, welcome to our channel, Fun Collection. Kita mau review produk brandnya dari Velet, ya, dari negeri tetangga yang sudah ya eksis lah ya teman-teman ya. Kali ini produk yang dikeluarkan memang bukan raket, pelengkap di lapangan yang mungkin bisa jadi pendamping senjata teman-teman untuk bermain di lapangan. Apa itu produknya? Yuk teman-teman kita ambil. Nah, nih kita punya sepatu teman-teman. Tipenya apa? Tipenya di sini tertulis, wah, ini teman-teman ya, Velet Spider Boost, warnanya merah teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bermain badminton ya, lompat sana lompat sini, lengket tapi nggak lengket di dinding ya, kayak Spiderman, yang mungkin mau lebih menambah kenyamanan pada saat bermain di lapangan dengan menggunakan sepatu dari Velet ini teman-teman ya. Mari kita lihat seperti apa bentuknya. Nih. Oke, warnanya merah teman-teman ya, menyala abangku gitu ya. Nah, nih teman-teman, Velet Spider Boost warna merah. Jadi kalau dilihat merahnya memang merah Ferrari begitu teman-teman ya. Tetapi dengan finishing dop kesannya itu maskulin. Apalagi kombinasinya warnanya hitam, tampilannya gagah. Dan size-nya di sini size-nya saya teman-teman ya. Kaki saya 45 290. Nah, kita mau lihat secara tampilan dan spesifikasinya apa aja. Kalau dilihat ya, merahnya ini teman-teman ya, dia adalah bahannya bahan pure rubber teman-teman ya. Jadi cukup tebal, bentuk jaring laba-labanya di sini teman-teman ya. Ya, yang kayak Spiderman-nya ini. Nah, ini dia bahannya mesh. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini banyak ya, sampai ke belakang sini, sehingga bahan mesh ini yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Jadi sepatu ini kalau dibilang breathable ya breathable banget teman-teman ya. Nih, breathable banget dari depan sampai belakang sini masih ada bagian breathable-nya. Kemudian bahan yang dipakai di lidahnya ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini cukup tebal ya, tapi nggak keras, empuk ya. Finishingnya oke ya. Ini sudah ada tulisan Veletnya, jadi detailnya juga dapat teman-teman. Dan kita biasa juga lihat di bagian, nah ini ya, di ujung tali sepatunya aja sudah ada tulisan Velet. Jadi memang secara detail memang sepatu ini diperhatikan oleh Veletnya ya. Di bagian uppernya lagi kita bisa lihat ini bagian hitamnya yang garis panjangnya ini teman-teman ya, ini adalah fog leather ya, atau kita bisa bilang ya kulit sintetis ya. Logo Veletnya teman-teman yang ada di belakangnya ini timbul ya. Jadi seperti dia tercetak di atas rubber merahnya itu ya. Dan FT putihnya ini juga ya, logo FT-nya ini juga timbul dan menimbulkan kesan itu wah gitu ya. Di bagian tumit sudah ada perkuatan nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tekuk di bagian tumitnya ini nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit plat di sininya ya. Plat yang melindungi tumit teman-teman pada saat bermain di lapangan. Jadi kalau saat-saat lompat ya, kemudian mendarat, itu kalau misalnya kita mendarat, teman-teman pasti akan refleks ujungnya dulu ya. Nah, pada saat refleks ujungnya dulu, kemudian baru belakangnya. Nah, hentakan yang di sini yang butuh perlindungan di bagian tumit ya. Jadi ini yang membuat tumit teman-teman tuh terjaga baik ya, sehingga mengurangi cedera. Di bagian depannya sini belum ada perlindungan untuk toe ya teman-teman ya, tetapi dengan bahan material karetnya ya, dia juga sudah cukup keras. Kemudian kita bisa lihat lagi di sampingnya sini. Nah, ya. Ini mengingatkan kita beberapa tipe-tipe sepatu Velet ya, yang memang range-nya itu di atas 400 sampai 600 ribu ya. Apalagi dulu ada Velet Ranger ya, ada Ranger Boost 1.0 kalau nggak salah, yang pertama kali keluar sudah menggunakan stabilizer ini ya teman-teman ya, dimana ini fungsinya ya bukan cuma hiasan ya. Jadi ini berfungsi untuk sepatu ini ya, dari bagian depan dan bagian belakang ya, apalagi di bagian tengahnya sini yang sangat riskan untuk terputar biasanya ya. Jadi cedera ini juga ada di bagian sebelah sini. Jadi kalau ini
sepatu ini susah untuk dia berputar, ya, terputar atau tertekuk. Kita mau lihat bagian midsole. Midsole-nya di bagian sini yang warna hitam sini ada tulisannya foam comfort, ya. Jadi teknologi untuk EVA-nya, ya, di mana EVA itu adalah material yang empuk, gampang dibentuk, density-nya itu lebih bagus. Sehingga kalau material EVA dipakai di midsole, ya, kebanyakan memang dia akan banyak menjadi shock absorption atau pereda getaran, ya, atau bisa menjadi kayak gini loh teman-teman. Kalau ditekan dia memiliki daya pantul yang bagus, ya. Apalagi kalau bermain badminton itu kan nggak mungkin hanya diam aja, pasti lompat-lompat. Nah, itu yang dia bilangnya adalah repulsionnya lebih baik, ya. Tuh bahan material yang disebut dengan teknologi baru adalah foam comfort dari velvet. Oke, dia cukup tebal, ya, cukup empuk yang bagian hitamnya ini teman-teman. Dan ini sampai depan sini teman-teman. Tuh. Ya. Sebelum saya kelupaan, biasanya kita lihat untuk insole. Insole-nya cukup mewah, teman-teman. Ya, jadi bukan hanya insole yang selebar terus dipotong seperti itu, ya. Tetapi insole-nya dia juga sudah memiliki bentuk di mana ada beberapa tipe sepatu Yonex yang dia sudah memiliki bentuk seperti ini, ya. Jadi dia memfasilitasi bentuk sepatu kita yang ada di sini, ya, ke arah bentuk alas sepatunya yang di sini, ya. Jadi menambah kenyamanan dan insole-nya tertulis 45 juga, ya. Bahannya ini kalau kita bisa bilang ini nggak terlalu licin lah ya teman-teman, ya, dan ada bentuk kayak sarang lebahnya, ya. Sehingga kalau dipakai kena di kaos kaki, nah ini nggak licin, ya. Jadi ada beberapa yang memang tipe-tipe insole yang mungkin teman-teman licin di sini, ya, karena dia tidak memiliki teknologi yang pertama, bentuk dari foam heksagonnya ini juga bahan materialnya yang nggak sedikit berserat, ya. Kalau berserat seperti ini dia nggak licin, ya. Kalau teman-teman memiliki sepatu yang licin, ya langkah baiknya teman-teman bisa cari insole, ya, karena ada beberapa juga insole itu dijual terpisah, oke, untuk memperbaiki kenyamanan teman-teman bermain di lapangan. Oke. Nah, kita mau tes nih insole-nya bagus atau enggak, ya. Biasa kita tesnya begini teman-teman, ya. Kalau dia kembali seperti semula dengan cepat, berarti itu insole-nya bagus. Kita lihat ya teman-teman, ya. 1, 2, 3. Oke. Insole-nya cukup bagus, cukup tebal, ya, dan kembali dengan sempurnanya itu cukup cepat, ya, sehingga memiliki daya atau kekuatan repulsionnya baik. Dan kita mau lihat terakhir outsole, ya. Ada beberapa tipe sepatu mungkin outsole-nya jadi satu, nyambung, ya. Tapi kalau untuk tipe Spider ini dia nggak nyambung teman-teman, ya. Jadi outsole-nya terpisah, ya, atas dan bawah. Teknologi non marking, ya. Non marking, kemudian dia di sini ada heksagonal, kemudian di sini ada bagian logo FT-nya, velvetnya yang terembos, dan kemudian ada beberapa bagian yang di strip begini. Nah, ini fungsinya, ya teman-teman, ya. Jadi bukan hanya dia memberikan garis-garis, enggak. Fungsinya bahwa pada saat teman-teman melakukan pengereman, ya, bantalan ini akan bergerak, ya. Kalau tidak diberikan space atau diberikan jarak atau diberikan ruang, nah, gaya pengereman teman-teman itu enggak sempurna, ya, enggak bagus. Jadi ngeremnya sedikit susah atau berat. Nah, maka dari itu beberapa produsen sepatu sampai menganalisa, mendesain, dan menguji coba, ya, beberapa bentuk dari marking sole-nya ini, ya. Dan ini non marking sole kalau teman-teman bermain di lapangan badminton. Bahannya adalah rubber, ya. Jadi kalau ada orang bilang karet mentah lah, karet inilah, enggak teman-teman, ya. Kalau karet mentah itu adalah karet yang memang baru keluar dari pohonnya, itu baru karet mentah yang bentuknya putih, teman-teman, ya. Itu karet mentah namanya. Tapi kalau dia sudah diproses, sedikit pun ada proses, dia udah bukan karet mentah lagi. Oke. Ronsol sudah pasti, ya, ronsol, karena untuk main badminton itu ronsol diperlukan sehingga nggak banyak serimpet ngomongnya teman-teman, ya. Kalau teman-teman punya badminton yang ada sudutnya itu biasanya
untuk akselerasi itu banyaknya keserimpetnya ya. Kalau Ronso enggak. Kenapa itu badminton didesain Ronso? Oke, dari atas sampai bawah. Seperti itu. Nah, tuh teman-teman. Kita udah bahas nih ya teman-teman ya. Dari atas ke tengah, ke dalam, ke bawah. Nah, udah semua dari Spider Boost kita hari ini. Nah, sekarang masalah harga. Ya, biasa nih kalau udah masalah harga ini udah masalah penghabisan atau terakhir. Sepatu ini kita jual dengan harga 540.000 ya. Warnanya itu adalah warna merah seperti ini. Terus ada warna putih dan ada warna hitam. Gimana cara belinya? Teman-teman bisa cek deskripsi di bawah ya. Nanti teman-teman bisa langsung diarahkan di link-link di bawah dari marketplace kita yang ada ya. Silahkan check out, lakukan pembayaran, kita kirimkan ke rumah teman-teman semua. Nah, yang mau instan di daerah Jakarta dan sekitarnya ya, Jakarta Barat dan sekitarnya, please teman-teman bisa kontak kita juga di WhatsApp di bawah ya. Kita akan bisa kirimkan teman-teman instan ya. Nggak same day teman-teman ya, karena kalau same day itu nanti kalau terlalu sore biasanya jemputnya besok pagi, jadi nggak same day lagi ya. Lebih baik instan karena beda sedikit tapi nyampainya lebih cepat. Oke teman-teman, nah itu teman-teman ya yang kita bisa reviewkan buat teman-teman hari ini, yaitu adalah Velvet Spider Boost ya dengan warna merah. Jadi dengan berakhirnya review ini ya kita juga mau pamit undur diri. Tapi sebelum pamit kita mau ucapkan banyak terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah nonton, sudah komen, sudah subscribe. Yang belum tapi suka dengan video ini, klik tombol di bawah. Kenapa? Gratis nggak bayar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.